Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi barisan dan bilangan. Silakan kalian simak slide berikut. Nah, ini tampilan awalnya video pembelajaran matematika wajib tahun 2020. Ini ada menu-menunya. Ya, kita klik biodata. Nah, ini ada biodata Pak, nama, NIP, pangkat, golongan, asal sekolah, bidang studi, kabupaten. Selanjutnya kita masuk ke indikator. Kita klik sini. Ya, indikator pembelajaran ada 2, 3.1, 3.8, menganalisis barisan berdasarkan pola iteratif dan rekursif, terutama meliputi barisan aritmetika dan geometri, yaitu menemukan rumus pola bilangan dan menentukan barisan bilangan berdasarkan masalah konstekstual. Kemudian 4.8 menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan atau menyelesaikan masalah. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat menemukan rumus pola bilangan dengan cara iteratif dan rekursif. Kemudian siswa dapat menentukan barisan bilangan berdasarkan masalah konstekstual. Kemudian kita klik model. Untuk model pembelajaran kurikulum 2013, salah satu yang paling sesuai adalah PBL, jadi program based learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari, ya, untuk diselesaikan oleh peserta didik sehingga mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah. Kemudian pendekatannya itu saintifik, ya, mengamati, menanya, mengumpulkan, menalar, dan mengkomunikasikan. Metode yang digunakan bisa ceramah, diskusi, atau tanya jawab. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti materi. Kita klik problem, ya. Nah, untuk PBL itu biasanya diawali dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada Tower of Hanoi. Kalau kita terjemahkan Menara Hanoi, ya. Ini sudah jadi cerita legenda yang selalu dibahas orang, ya. Jadi kita lihat ini ada 3 cagram, ya, pada 3 tiang A, tiang B, dan tiang C. Tiang C ini ada 3 cagram yang jari-jarinya berbeda disusun dari atas ke bawah, ya. Jadi semakin ke atas semakin kecil. Nah, bagaimana kita akan memindahkan 3 cagram ini dari tiang C, ya, ke tiang C, ya. Jadi bagaimana kita akan memindahkan cagram ini dari tiang C ke tiang A? Berapa langkah yang kita gunakan, ya. Sambil Anda pikirkan jawabannya, ya, boleh kalian simak slide berikut, ya. Nah, ini ada media pembelajarannya, ya. Jadi bisa Anda gunakan untuk mencari langkah-langkahnya. Jadi ada 3 tiang, misalkan lingkaran A, B, dan C. Kemudian ada 4 cagram yang ukurannya jari-jarinya berbeda. Ada cagram 1, 2, dan 3. Nah, misalkan ada 3 cagram 1, 2, 3, kita letakkan di C. Nah, kalian bisa coba memindah-mindahkannya sehingga dia bisa pindah ke A dalam posisi yang sama. Jadi untuk bahan uji coba, ya, bisa dipraktekkan di rumah. Nah, selanjutnya kita simak slide-nya. Ya, coba diperhatikan. Nah, ini jawaban langkah-langkahnya. Bisa kalian lihat, ya. Ya, langkah pertama step 1, langkah kedua step 3, kemudian langkah keempat, ya, langkah kelima, langkah ke-6, dan langkah ke-7. Ternyata ada 7 langkah, 7 step untuk memindahkan cagram dari tiang C ke tiang A dalam posisi yang sama, ya. Kita lihat lagi slide-nya. Nah, ini hasil uji coba kalian tadi, bisa kalian masukkan ke dalam lembar kerja LKPD, ya. Misalnya untuk 1 cagram itu
berapa kali perpindahannya ya. Kemudian dituliskan proses rekursifnya, polanya bagaimana ya. Jadi bisa kalian isi ya apa yang telah kalian coba itu. Kemudian kita lihat, nah ini untuk 4 cakram ya, ternyata ada 15 langkah ya untuk memindahkannya dari tiang A ke tiang C ya. Ada 15 langkah untuk 4 cakram. Berarti semakin banyak cakramnya maka langkahnya semakin banyak. Ya, selanjutnya slide-nya. Nah, ini untuk LKPD yang sudah kita isi ya. Misalnya cakramnya 1 cakram, langkahnya ada satu langkah. 1 itu sama dengan 2 kurang 1. Kemudian 2 cakram ada 3 langkah. 3 itu 4 kurang 1. Kemudian 2 cakram ya. Kemudian 3 cakram itu 7 langkah. Nah, 7 itu 8 kurang 1. Kemudian 4 cakram itu 15 langkah. 16 kurang 1. Nah, sekarang ada polanya, ada keteraturan. Di sini kita lihat bilangan kelipatan 2 ya. Dikurang 1. Jadi seperti itu berurut. Nah, dalam matematika bilangan kelipatan 2 ini 2 pangkat n ya, bilangan pangkat. Ya. Nah, ini adalah rasio. Nah, barisan yang mempunyai rasio itu adalah barisan geometri. Jadi kita sampai pada kesimpulan ya, ternyata langkah-langkah pada menara Hanoi itu adalah suatu barisan yang punya keteraturan, yaitu barisan geometri, dan ini adalah rumus suku KN-nya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, dari hasil pengamatan, hasil uji coba kita, dan hasil kesimpulannya ya, jadi kita bisa mengambil 3 poin. Ada poin 1, poin 2, dan poin 3. Untuk poin 1 kita simpulkan rekursif itu adalah fungsi matematika yang mengandung fungsi itu sendiri ya. Dari polanya tadi bisa kita lihat ya. Kemudian pola bilangan adalah susunan bilangan yang mempunyai keteraturan. Jadi ada keteraturan ya. Nah, kemudian barisan geometri adalah barisan yang didapat hasil kali suku sebelumnya atau mempunyai rasio ya. Nah, itu untuk kesimpulan kita dari pembelajaran hari ini. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, boleh kalian simak ya soal berikut, soal hot. Jadi soal hot ini tingkatannya lebih tinggi. Jadi dia tidak hanya memahami, tapi kemampuan kita menganalisa. Jadi sangat baik, sangat bagus untuk melatih siswa berpikir kritis ya. Nah, ini ada ruang kosong, ada lingkaran yang belum ada angkanya. Boleh kalian cari kira-kira berapa angkanya ya. Nah, ini untuk tugas di rumah bisa kalian cari ya. Nah, jadi untuk hari ini ya, materi tentang barisan bilangan sudah Bapak jelaskan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti ya, sambil dipraktekkan di rumah media pembelajarannya ya. Ya, untuk materi di internet ada itu link Google Form yang sudah Pak persiapkan, bisa kalian kunjungi di browser Chrome ya. Ini alamatnya ya. Kemudian kita enter. Nah, ini tampilannya. Jadi link Google Form untuk matematika wajib, boleh kalian browsing ya. Nah, ya. Kemudian silakan diikuti ya instruksinya. Yang pertama, isikan tanggal hari ini berapa ya, tuliskan today ya. Kemudian klik berikutnya ya. Kita klik berikutnya, kita masuk ke halaman 2 ya. Di sini ada halaman 2 ya. Nah, untuk tutorial itu bisa Anda download filenya ya, file tutorial. Ya,
Jadi bisa di-download, jadi filenya nanti langsung masuk ke perangkat kita, file itu ya, file untuk downloadnya ya, bisa langsung masuk file ya. Kemudian kita tuliskan untuk absensi kehadiran nama ya, nama Anda tuliskan di situ misalnya. Ya, kemudian NIS ya, nomor induk sekolah ya. Kelas sesuai dengan kelas Anda ya, misalnya 10 IPA 1. Nah, di sini kalau ada kesalahan data langsung dikoreksi ya. Kalau ada yang salah ya. Kalau sudah benar kita klik berikutnya ya. Kita masuk ke halaman 3. Halaman 3 ini ada materinya ya, kemudian ada tugas. Jadi silakan disimak video pembelajaran YouTube selama 30 menit ya. Kemudian kita buat resumenya ya. Jadi ditulis di buku catatan, kemudian foto pakai HP ya. Kemudian kita kirimkan ya, kirimkan dengan cara klik tambahkan file. Nah, ini bisa kita buka videonya ya, bisa kita lihat, kita simak materinya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel MATLAB. Video kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Selanjutnya kalau sudah kalian simak selama 30 menit, kalian buat ringkasannya di buku, kalian foto, dan filenya sudah disimpan di HP atau laptop. Nah, silakan klik tambahkan file ya. Nah, silakan Anda klik filenya ya. Tambahkan file, kita cari di mana filenya, pilih filenya ya. Pilih filenya dari mana? Nah, misalnya di dokumen ya, kita lihat di dokumen filenya apa saja filenya di situ. Nah, ya. Jadi file itu langsung masuk ke link. Kalau ada lebih dari satu file, bisa tambahkan filenya lainnya ya. Nah, kita cari lagi misalnya di dokumen ya, di mana filenya bisa kita masukkan. Nah, ya. Kalau sudah cukup misalnya 2 file ya. Jadi maksimal 10 file bisa kita kirimkan. Kemudian kita upload atau kita unggah ya. Kita unggah filenya ke link ya. Nah, ini sudah masuk filenya ya. Sudah masuk ke link. Kalau sudah baru kita kirimkan ya, klik kirim. Ya, kita tunggu konfirmasi dari Google Form. Nah, ini. Jadi file tugas Anda sudah terkirim. Jadi langsung masuk ke server ya. Bisa dikoreksi. Ya, demikian untuk hari ini materi kita tentang barisan bilangan dan link pembelajaran di Google Form ya. Semoga bermanfaat ya. Tetap rajin belajar ya. Rayalah cita-cita Anda setinggi langit ya. Jadi untuk hari ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.